Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam channel saya. Nah, hari ini kita tidak akan diskusi tentang masalah teknis, masalah mekatronika, tetapi ini sangat penting karena saya ingin sharing tentang konten kreator, gitu ya. Lebih tepatnya adalah digital content creator, YouTuber. Nah, kebetulan saya adalah salah satu dari digital content creator pemula, ya. Jadi profesi saya memang dosen, ya, dosen di program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Saya di sini mengampu untuk mata kuliah motor listrik, robotika, gitu ya. Terus kemudian ada elektroneumatik, elektrohidrolik, PLC, sensor, dan juga tentang robot. Ya. Nah, pada saat masa pandemi kita mengalami kesulitan karena notabene mekatronika ini adalah pendidikan vokasi yang menuntut banyak praktek, ya. Nah, sehingga karena tidak diperbolehkan untuk datang ke kampus, kita sangat kesulitan. Maka itulah yang tadinya menjadi menjadi dorongan, ya, bagi saya untuk membuat kuliah yang semula saya lakukan secara luring di kampus, baik kuliah teori maupun kuliah praktek. Nah, itu saya ubah menjadi perkuliahan dalam bentuk digital konten, gitu ya. Jadi semua materi perkuliahan saya baik teori maupun praktek itu saya dokumentasikan dalam bentuk video, kemudian saya unggah di channel YouTube saya. Maka kalau dilihat channel YouTube saya mulai berkembang itu tahun 2021. Sehingga boleh dikatakan channel saya ini masih channel pemula. Umurnya baru 3 tahun, ya, 3 tahun. Nah, dan konten saya itu semuanya terkait dengan pendidikan atau proses pendidikan teori praktek bidang mekatronika yang saya laksanakan di kampus. Nah, hari ini yang saya mau sharingkan di sini, bagaimana pengalaman seorang konten kreator dengan konten bidang pendidikan, khususnya adalah pendidikan mekatronika. Ya, betapa tidak mudah ternyata untuk memilih tema konten dalam bidang pendidikan, dan pendidikannya khusus lagi, gitu ya. Itu tidak mudah. Maka konten saya cenderung perkembangannya lambat. Saya sudah dimonetisasi, ya, sehingga saya sudah memperoleh penghasilan, tambahan penghasilan sangat sedikit, ya, sangat sedikit, baru sangat sedikit, ya. Nah, karena memang tadi kalau kita memilih tema konten bidang pendidikan yang spesifik, ini yang melihat itu terbatas, viewernya terbatas, peminatnya terbatas, sehingga tentunya akan sangat sulit jika konten itu berkembang. Nah, sampai sekarang itu subscriber saya sudah 8.781 tepatnya. Terus kemudian penghasilan saya, ya, sekitar 150 juta, bukan 150 juta, 150.000. Kalau 150 juta ya senang sekali saya, ya. 150.000 per bulan. Sehingga saya
untuk memperoleh transfer dari Google itu harus menunggu antara 8 sampai 10 bulan. Karena Google akan transfer ke rekening kita itu jika limitnya terpenuhi, yaitu 1,3 juta rupiah, ya, atau 1.300.000 rupiah. Nah, saya sudah memperoleh berapa ya? Dua kali transferan dari Google, dan ini sedang menunggu transferan yang ketiga. Ya itu sekedar bonus, gitu ya, sekedar bonus untuk saat ini karena memang konten saya bidang pendidikan ini perkembangannya cukup lambat, gitu ya. Nah, tapi akhir-akhir ini saya coba belajar, gitu ya. Saya coba belajar dari YouTuber-YouTuber yang lain, gitu ya. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan viewer, gitu ya. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan subscriber, gitu ya. Itu coba saya terapkan. Nah, di akhir-akhir ini cukup signifikan perkembangannya. Jika sebelumnya subscriber saya itu sekitar tadi awalnya 6 ribuan, itu sekarang sudah 8.700-an. Artinya apa yang saya lakukan ini berpengaruh. Tetapi memang karena konten saya itu bidangnya pendidikan, khususnya bidang mekatronika, ya tetap ini memang sangat berat, ya sangat berat. Maka nanti jika teman-teman akan menjadi seorang konten kreator, digital konten kreator, di mana sekarang itu banyak sekali yang mencoba dan ada yang banyak yang berhasil dan banyak juga yang gagal, gitu ya. Nah, maka saran pertama saya, teman-teman harus juga belajar, ya, belajar dari pengalaman orang lain, kegagalan orang lain, keberhasilan orang lain, strateginya bagaimana. Maka manfaatkan itu, gitu ya, karena strategi itu biasanya mereka sudah sampaikan di channel YouTube, gitu ya. Nah, Anda manfaatkan, misalnya strategi sekarang yang saya lakukan adalah bagaimana kita membuat konten itu yang nanti diminati, gitu ya, diminati. Nah, yang saya lakukan itu adalah dari 600-an video yang saya upload, saya bisa mengurutkan, gitu ya, mana video yang terbanyak dan mana yang video yang tidak berkembang. Nah, dari situ kita bisa tahu, berarti pemirsa yang melihat konten saya itu sebagian besar minatnya ke arah mana. Nah, itu adalah strategi pertama yang saya lakukan, gitu ya. Nah, dari konten saya, itu ya, dalam bidang mekatronika yang banyak tadi, itu ada 2 konten yang paling kenceng, gitu ya, dalam bidang mekatronika. Yang pertama adalah terkait dengan inverter, yang kedua adalah terkait dengan PLC. Ya, maka setelah itu nanti konten saya itu akan banyak diskusi tentang 2 hal tadi, mungkin melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan setelah saya mengunggahnya, itu cukup banyak penontonnya dibandingkan dengan konten yang lain. Meskipun karena saya juga mengembangkan konten ini terkait dengan perkuliahan, maka saya juga tetap membuat konten-konten yang itu memang dibutuhkan di perkuliahan yang mungkin saja tidak banyak nanti pemirsanya, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang cara kedua yang saya lakukan itu, saya membuat thumbnail semenarik mungkin, gitu ya. Jadi saat video kita upload, itu kan kita nanti akan ada gambar yang muncul di halaman pertama video kita. Nah, itu yang namanya thumbnail.
Nah, saat kita upload di YouTube itu memang sudah ada thumbnail bawaan. Sama YouTube mungkin sudah ada algoritma tertentu sehingga dipilih 3 gambar. Kita bisa memilih gambar salah satu dari ketiganya. Dan biasanya defaultnya adalah gambar yang kedua. Nah, tetapi kita diberi satu alternatif, yaitu kita membuat thumbnail. Maka dari situ saya mulai belajar bagaimana membuat thumbnail, gitu ya. Saya belajar juga dari internet, ya. Saya menggunakan Canva, gitu ya. Saya belajar juga dari anak saya. Saya malah pernah, gitu ya. Karena waktu itu sudah upload sekitar 400 video, gitu ya. Tetapi semuanya tidak ada thumbnailnya. Thumbnailnya thumbnail otomatis. Sehingga peminatnya itu sangat sedikit sekali yang nonton ke video saya. Maka yang saya lakukan apa? Ternyata anak saya gitu ya itu jago buat thumbnail karena dia di kampus sering mainan desain gitu ya. Karena dia jadi tim desain di dalam satu organisasi gitu. Maka saya minta tolong anak saya untuk membuat thumbnail sampai saya bayar anak saya gitu ya. Mengkaryakan anak saya. Jadi saya bayar satu thumbnail berapa gitu ya, sampai semuanya ada thumbnailnya. Nah, setelah itu ada thumbnailnya, maka jumlah penontonnya itu meningkat signifikan. Ya, yang semula mungkin mau menonton itu malas, tapi lihat thumbnail yang menarik itu jadi penasaran. Itu adalah strategi kedua. Nah, saya kan tidak bisa terus-menerus untuk meminta tolong ke anak saya, maka yang saya lakukan adalah saya mulai belajar ya, yang sederhana gitu ya, bagaimana cara membuat thumbnail dengan menggunakan Canva gitu ya. Nah, akhirnya karena di situ free gitu ya, ada beberapa template desain yang free sehingga kita dengan mudah memasukkan gambar, memberikan kata-kata yang itu bisa menarik. Nah, di sini memang butuh kemampuan desain komunikasi visual yang menarik. Kalau punya kemampuan itu pasti hasil thumbnailnya juga menarik. Tapi tidak usah khawatir karena bisa juga belajar dari melihat dari template dan juga belajar dari thumbnail orang lain sehingga kita bisa melihat kira-kira thumbnail mana yang viewernya paling banyak. Itu yang cara kedua yang saya lakukan, gitu ya. Nah, cara yang ketiga yang saya lakukan itu adalah membuat judul yang menarik. Jadi judul itu harus ada hook gitu ya. Jadi judul itu saya belajar juga dari YouTuber yang lain gitu ya. Judul itu harus ada hooknya supaya saat orang membaca judul itu sama dengan saat melihat thumbnail, membaca judul itu orang penasaran pengen masuk ke video kita, pengen melihat video kita. Ya memang ini butuh trik ya, butuh cara bagaimana supaya kita bisa meningkatkan viewer, meningkatkan subscriber dari viewer terutama dari judul yang kita buat. Nah ini kita juga bisa meminta bantuan AI gitu ya, ChatGPT misalnya Anda bisa Anda membuat judul, terus kemudian Anda minta ChatGPT untuk memberikan kira-kira 10 ide judul yang menarik minat supaya orang mau melihat video kita. Maka di situ akan diberikan 10 dan Anda tinggal pilih salah satu. Dan biasanya di situ harus dibatasi 100 kata, ya 100 huruf, gitu ya. Jadi kalau lebih dari 100 huruf, judul tadi itu tidak bisa kita simpan, gitu ya. Nah, Anda juga bisa mengeditnya. Misalnya kalau judulnya agak kepanjangan, Anda bisa mengedit itu, ya. Itu yang dilakukan. Itu cara yang ketiga. Nah, 3 cara ini ternyata cukup ampuh untuk meningkatkan subscriber dan viewer kita. Meskipun channel kita adalah channel pemula untuk bidang pendidikan yang umurnya baru 3 tahun ini. Mungkin ada orang yang punya channel yang bidang-bidang yang lebih besar penontonnya. Misalnya bidang olahraga, bidang musik gitu ya, kuliner,
terus kemudian film gitu ya, membuat film-film pendek dan sebagainya, itu viewernya akan banyak gitu ya, sehingga kemungkinan kalau channel Anda berkembang, Anda memilih topik-topik tentang itu ya, itu akan sangat sangat menguntungkan buat teman-teman, karena jumlah subscriber dan viewernya akan lebih cepat untuk apa namanya, untuk berkembang. Beda saat Anda sudah memilih channel untuk pendidikan, maka Anda harus punya trik-trik bagaimana tadi meningkatkan jumlah subscriber dan jumlah viewer seperti yang 3 yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, 3 yang sudah saya sampaikan apa tadi? Yang pertama, ya, yang pertama tentunya adalah bagaimana kita melihat dari berbagai macam video yang ada di tempat kita, dan kita lihat mana video yang memang paling banyak viewernya. Nah, maka kita akan tahu di situ bahwa channel kita yang paling banyak ditonton itu adalah topik ini. Nah, Anda bisa memulai membuat video topik tersebut dari berbagai macam sudut pandang. Terus cara yang kedua adalah membuat thumbnail ya di dalam video Anda. Ini umum, tidak hanya dipakai untuk pendidikan tapi dipakai untuk semua video. Gitu ya, semua channel. Terus cara ketiga adalah membuat judul yang menarik ya, ada hook-nya. Mungkin ada beberapa hal lagi, misalnya tentang hashtag gitu ya. Anda juga bisa meminta bantuan dari software gitu ya, hashtag misalnya for you dan sebagainya, atau Anda bisa tanya ke ChatGPT misalnya, kalau Anda punya judul seperti ini, itu kira-kira hashtag apa yang relevan. Anda bisa minta 10 atau 20 hashtag sekaligus, karena di dalam hashtag itu dibatasi ada 500 huruf gitu ya, sehingga cukup longgar kalau Anda ingin membuat hashtag. Nah, kenapa? Karena kalau Anda ada hashtagnya di situ, yang keempat ini, jika Anda menambahkan hashtag yang relevan, yang menarik, itu nanti orang akan cenderung saat mencari itu menemukan, atau channel Anda itu muncul gitu ya, channel Anda muncul, sehingga ada kemungkinan channel Anda itu ditonton. Nah, itu yang saya lakukan gitu ya, 4 hal yang akan membantu kita meningkatkan apabila Anda sebagai YouTuber pemula dengan konten dalam bidang pendidikan. Sebenarnya bidang apapun itu bisa kita jadikan konten. Hanya saja memang masing-masing bidang ini punya pemirsa yang berbeda-beda. Nah, bidang pendidikan ini yang paling rendah pemirsanya. Tapi ya kalau kita melakukan mau belajar, kita bagaimana strategi-strategi tadi untuk meningkatkan itu, ya tetap nanti akan berkembang. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi semangat, ya, tetap membuat konten yang nantinya juga bermanfaat buat pemirsa. Nah, intinya kalau konten Anda bermanfaat, apapun itu, pasti akan banyak yang menonton. Dan tentunya balik lagi akan bisa memberikan tambahan yang cukup signifikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Semangat. Terima kasih.